Nabi Sulaiman. Ya, pasti teman-teman udah nggak asing lagi kan sama nabi yang satu ini. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan salah satu keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam yang ke-14. Yang artinya Nabi Sulaiman ini adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam dikenal karena kehebatannya. Ia adalah seorang penguasa kerajaan yang sangat megah, mampu menguasai manusia, menguasai hewan, bahkan jin. Meski begitu, semua kehebatan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman tidak lantas membuatnya congkak dan besar kepala. Sebab ia menyadari bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti nabi dan rasul lainnya. Tentu pada diri Nabi Sulaiman sendiri terdapat banyak sekali teladan yang baik. Nah, gimana sih kisah keteladanan yang baik dari Nabi Sulaiman alaihi salam ini? Mau tahu? Penasaran kan? Kalau gitu tetap stay bersama kakak pada pembelajaran kali ini ya. Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oh iya, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak Muslihatul Mahmudah. Teman-teman bisa panggil Kak Lika ya. By the way, teman-teman udah pada siap belum pada pelajaran kali ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu, supaya pembelajaran pada kali ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, seperti yang udah kakak katakan, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelumnya, ada yang udah tahu belum sih kenapa kita itu harus mempelajari kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam? Ayo, ada yang udah tahu belum? Oke, jadi tujuan pelajaran kali ini tuh agar kita dapat memahami karunia besar yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Kemudian membiasakan diri sesuai dengan sifat rendah hati dan melakukan perilaku seperti kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semakin penasaran kan pada pembelajaran kali ini? Kalau gitu jangan di-skip ya. Apa sih yang ada di pikiran kalian ketika kakak menyebutkan kata keagungan? Baik, kakak kasih tahu sedikit ya. Jadi, keagungan itu adalah kemuliaan atau kebesaran. Maka, keagungan Nabi Sulaiman itu sendiri adalah kemuliaan atau kebesaran yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Oke, kita mulai materi yang pertama ya. Teman-teman, ada yang udah tahu belum nih? Gimana sih karunia besar yang dimiliki Nabi Sulaiman ini? Kalau belum, kita perhatikan baik-baik ya. Pertama, karunia besar yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman adalah ia mengetahui bahasa semua binatang, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Naml ayat 20 sampai 26. Ayat ini menjelaskan bahwa burung hudhud memberitahu Nabi Sulaiman tentang suatu berita yang sangat penting. Nah, teman-teman tahu nggak nih apa sih berita penting itu? Nah, beritanya itu Hudhud menemukan sebuah kerajaan Saba di Yaman
yang cukup besar dan makmur yang dipimpin oleh ratu bernama Ratu Bilqis. Tapi sayangnya ratu dan penduduk kerajaan itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi menyembah matahari. Yang kedua, Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang paling kaya di antara manusia di sepanjang sejarah peradaban. Dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 18-26 adalah contoh dari sebagian ayat yang menceritakan tentang keistimewaan Nabi yang sangat kaya raya ini. Dalam firman Allah, dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, "Wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar karunia yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Sulaiman adalah nabi yang dipilih Allah untuk menjadi kekasihnya. Masya Allah banget ya teman-teman. Sebagai contoh, Nabi Sulaiman pernah memberi makan seluruh makhluk hidup. Nah, kita lanjut karunia besar yang ketiga ya. Nabi Sulaiman ini mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang menuruti perintahnya. Nah, dalam Quran Surat An-Naml ayat 39 ini, yaitu yang menceritakan tentang jin Ifrit. Jin Ifrit ini diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Seperti itu ya teman-teman. Nah, karunia besar yang terakhir ini adalah Nabi Sulaiman dapat mengendarai angin sesuai dengan perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Di dunia ini kita pasti sepakat bahwa angin merupakan benda yang sangat unik karena dapat bergerak dan datang secara tiba-tiba. Bagi Nabi Sulaiman, angin yang merupakan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat dikendalikan meski datanya sangat kencang. Nah, gimana nih teman-teman? Seru nggak kisah yang tadi? Pasti seru dong. Dan pastinya bakalan menginspirasi kan? Oke, kita lanjut materinya ya. Gimana sih sikap rendah hati Nabi Sulaiman itu? Dengan kekuasaan yang agung dan besar seakan tidak terbatas, hal ini membuat Nabi Sulaiman merasa rendah hati di hadapan makhluknya yang lain, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, alam semesta, dan yang lain sebagainya. Nah, yuk kita perhatikan sama-sama beberapa contoh sifat rendah hati dari Nabi Sulaiman sendiri. Yang pertama nih, rasa malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman melihat karunia Allah yang terlalu besar, tetapi ia merasa ibadahnya itu masih kurang. Beliau malu memandang langit karena beliau itu malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sikap rendah hati yang kedua yaitu berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman sangat senang sekali berkomunikasi dengan rakyatnya, walaupun rakyatnya ini hanyalah beberapa ekor semut. Nah, ini sikap yang ketiga ya, bahwa Nabi Sulaiman bekerja sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman termasuk nabi yang pandai bersyukur, seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran. Nah, yang paling terakhir nih teman-teman, kehebatan kehusyuan sholat Nabi Sulaiman. Sampai-sampai beliau meninggal dalam keadaan berdiri pada saat ia sedang sholat. Allah berfirman dalam Quran Surat Soba ayat 14, yang artinya, maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Oke teman-teman, dari yang sudah kita pelajari tadi,
dapat diambil kesimpulan bahwa kita sebagai umat Islam harus mempunyai sikap rendah hati di hadapan makhluk Allah yang lain, karena nantinya akan memberikan manfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang di sekitar kita. Dalam hadis disebutkan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya belajarnya. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi bisa menambah wawasan kita ya. Tetap semangat belajar, rajin membaca buku, dan berbuat baik kepada sesama ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.